Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Para pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami, Tim Padepokan Putra Bengawan. Kami ucapkan banyak terima kasih pada para subscriber baru. Kami hanya bisa mendoakan semoga Anda semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan banyak rezeki, sehat walafiat, panjang umur, selamat dunia dan akhirat. Dalam kesempatan kali ini, kami Tim Padepokan Putra Bengawan kembali akan melanjutkan konten yang kemarin. Namun dalam kesempatan kali ini kami akan mengambil topik yaitu tentang memanasnya polemik nasab di negeri kita Nusantara tercinta, yang mana akhir-akhir ini kembali lagi memanas tentang adanya pro dan kontra polemik nasab ini antara kubu yang satu dengan kubu yang lain. Sebetulnya beberapa waktu yang lalu kami Tim Padepokan Putra Bengawan telah menghadirkan salah satu narasumber yang mana yang diizinkan hadir adalah bangsa Goib dari Alam Kayangan tingkat ke-7 yang sengaja kami undang untuk menjelaskan tentang adanya polemik nasab yang kian hari semakin memanas. Menindaklanjuti apa yang sudah menjadi trending topik di media-media mainstream, bahwa polemik nasab ini bahkan sudah menjadi sorotan media-media di luar negeri tentang pro dan kontra antara yang satu dengan yang lain. Di mana beberapa waktu yang lalu kami telah mengundang narasumber dari bangsa Goib dari Kayangan tingkat 7, namun beliau tidak berkenan menyebutkan nama. Yang jelas beliau adalah gaib yang berpenghuni di Kayangan tingkat 7. Mungkin sebelumnya kita akan menyimak dulu tentang adanya channel-channel YouTube yang telah membahas masalah ini, yaitu tentang terjadinya perseteruan atau mengklaim kelompok yang satu dengan yang lain merasa yang paling benar. Untuk itu kita simak dulu, mungkin ini sebagai bahan referensi kita yang akan kita ungkap secara goib. Kita simak dulu. Isbat dari internasional, dari narkoba internasional. Yang kedua, menyikapi framing jahat bahwa mereka sebagai cucu Nabi terus melakukan banyak penyesatan dan klaim-klaim yang berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Monggo.
Zaman ini zaman modern, isbat nasab sekarang yang paling kuat dengan tes DNA. Tetapi kita perlu penegasan hari ini dari peneliti BRIN yang hadir, apakah DNA Rasulullah sudah bisa terdeteksi hari ini. Artinya kalau Kiai Syarif Rahmat mau tes DNA apakah saya keturunan Rasul bukan, ini sudah bisa presisi dapat disimpulkan. Jadi saya menjawab sambil bertanya pada Ibu dan dari BRIN yang lain. Terima kasih. Masalah isbat yang lain nggak usah. DNA yang Masalah penting. framing gimana? Masalah framing ini kan framing jahat itu. Kan mereka melakukan framing jahat. Kami cucu Nabi, kalian harus begini. Kalau cinta pada Nabi terus, nah itu seperti apa? Sudah dibuktikan oleh penelitian secara pustaka tidak terkonfirmasi, melenceng jauh. Gagal total. Sekarang tinggal satu lagi cara membuktikannya dengan tes DNA itu. Tetapi kita ingin penegasan daripada peneliti BRIN, apakah tes DNA hari ini sudah bisa presisi untuk mengurut kita keturunan Rasul ataukah bukan. Demikian. Oke, terima kasih. Pertanyaan ketiga langsung, dan ini sebenarnya inti yang ingin diminta adalah pertama terkait open posting Najwa Shihab yang dilakukan oleh lembaga Eijkman yang menyatakan bahwa rasnya cuma 3% ras Arab. Yang pertama. Yang kedua tentang dari tes DNA itu sendiri, bagaimana kok bisa menentukan bahwa ini benar, ini keturunan Nabi dan ini bukan. Dan tentang kenapa Pak Alawi itu gagal dan mutlak tertolak sebagai keturunan laki-laki ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Monggo. Ini yang jawab 2 orang ya. Kayaknya tadi ada yang nggak dengar bahwa SNP itu jutaan tahun bertahan. SNP-nya Imam Ali itu ditemukan. Keturunannya harus punya itu. Kalau enggak ya nasabnya batal. Anda ngaku keturunan Ali, diperiksa di lab BRIN, nggak ada penanda genetiknya Imam Ali, ya nasab Anda batal. Selesai urusan. Balawi kita datanya nggak ada, tapi kelihatan rame gitu. Kalau saya bilang moyangnya bukan satu itu. Karena begini, kalau saya haplogrupnya J saja, seluruh keturunan laki-laki saya J semua. Kalau saya G semua. Kalau Balawi maaf, rame. Berarti kakeknya nggak mungkin satu. Itu dulu, kakeknya nggak mungkin satu. Kakek 1000 tahun lalu nggak mungkin satu. Keturunan Imam Ali itu ketahuan. J semua keturunannya. Yang bukan J ya mungkin keturunan tapi garis perempuan. Kita nggak boleh menafikan loh ya. Artinya begini, orang ngaku keturunan siapa sepanjang dia nggak maksa harus garis laki-laki, ya kita terima aja. Bisa jadi cucu dari anak perempuan, bisa jadi cucu dari anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki, kemudian cucu perempuan. Itu kan tetap mahram kita kan. Kita punya anak perempuan, punya anak perempuan, punya anak perempuan, sampai 10 generasi perempuan tetap kita nggak boleh nikahi. Keturunan Nabi yang dari perempuan pun ya tetap mahramnya Nabi. Yang masalah Balawi ini kan memaksa garis laki-laki. Nah itu saya mau ke Dr. Arikem. Biar jelasin. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi masalah ilmiahnya, teknisnya sudah dijelaskan oleh Pak Sugeng dan Bu Rere. Saya mencoba untuk menjelaskan secara ilmiah populer tanpa mengurangi isi ilmiahnya. Begini, percaya enggak kalau kita berasal dari satu bapak, Adam, terus sampai bapak yang Adam itu bapak umat manusia, ada bapak ras manusia, itu namanya Nabi Nuh. Karena pas banjir besar selesai, 3 anaknya menyebar. Ada Sam, ada Ham, dan ada Yafet. Ya. Dan kemudian menyebar ke seluruh muka bumi. Muka bumi memangnya sama? Kan enggak. Ada yang padang pasir, ada yang es, ada yang hutan tropik, segala macam.
Satu tidak lebih baik dari yang lain. Dan itu sudah berpisah selama ribuan tahun. Untuk mengatasi ini Allah menganugerahkan kepada kita mekanisme untuk menjaga supaya nggak mati gitu loh. Itu menyangkut masalah penampilannya, fisiologi tubuhnya segala macam. Kan nggak mungkin orang yang tinggal di daerah tropika seperti ini yang sumuk, opol segala macam itu punya bulu-bulu yang panjang, itu jelas nggak mungkin. Ya. Terus orang yang tinggal di daerah dingin tidak mungkin mempunyai bulu-bulu yang tipis seperti kita, pasti akan kedinginan. Mereka punya bulu yang lebat. Itu adaptasi manusia. Dan adaptasi manusia itu diturunkan dari orang tua ke anak supaya anaknya juga survive, bertahan hidup. Jadi ada sifat-sifat badan yang berbeda. Wong Jowo ya wong Jowo. Yang bule ya orang bule, besar deh badannya itu. Tapi satu tidak lebih baik dari yang lain. Ya, nah maksud saya begini, kalau ada perubahan sifat itu pasti berpengaruh pada komposisi gennya. Wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu, mungkin karena usianya masih ribuan tahun, karena berdasarkan data biologi, saya biolog dasarnya, saya ahli biologi. Dari genetika diketahui bahwa manusia itu keluar dari Afrika, out of Afrika 200.000 tahun yang lalu. Jadi masih relatif muda untuk pembentukan spesies baru. Mudah-mudahan sih enggak ya, jangan sampai wallahu a'lam bishawab. Maksudnya manusia itu di dalam tubuhnya beragam. Karena sifat itu diatur oleh gen, maka komposisinya beragam, macam-macam, yang ekspresinya juga beda-beda. Gak mungkin orang yang bulunya tebal tinggal di daerah panas, gak mungkin orang yang tinggal di daerah dingin punya bulu-bulu tipis tinggal di daerah dingin, orang dari daerah panas ya. Masing-masing beda, komposisinya beda, dan itu diturunkan dari dari bapak ke anak. Itu kalau dari ibu ke anak. Kalau dari ibu dari mitokondria, namanya ada gen yang di dalam tubuh. Ada sel lah, organel. Lah yang kita fokus ke sekarang kan masalah nasab. Maka kita lari ke masyarakat yang penurunannya patrilineal, garis bapak. Berarti kita ambil yang di kromosom Y, karena Y itu bapak. Ya. Nah, jadi masing-masing daerah itu beda-beda komposisi kromosom Y-nya. Kenapa? Karena alamnya beda. Nah, alam yang sama pasti punya manusia-manusia yang mbahnya sama. Jadi tiap-tiap daerah itu punya komposisi kayak mainan Lego itu, merah, kuning, hijau, coklat, hitam, apa segala macam itu beda sesuai dengan kondisi alamnya. Makanya kalau alamnya begini, komposisinya gini. Orang yang tinggal di daerah semenanjung Arabia dengan panas seperti ini, yang kemudian dikenal sebagai orang-orangnya Babilonia, kemudian menurunkan Ibrahim, Ismail dan Ishak, ya, orang-orang Arab dan Yahudi itu komposisi gennya kayak gini di kromosom Y-nya. Kenapa? Karena sesuai dengan komposisi di wilayahnya yang panas. Ini dibagi grup ya, dibagi klasifikasi secara alfabetis, namanya haplogrup J, karena itu dari hanya sel laki-laki. Kalau manusia kan XXSY, ini kan cuma satu bahasa Latinnya haplo, separuh, haplotype, tipe separuh laki-laki, ya. Tipe yang khusus laki-laki, yang separuh cuma laki-laki, berarti yang Y, bukan yang X kan perempuan, yang Y laki-laki. Y ini juga beda-beda, kenapa? Sesuai alamnya. Allah Maha Adil, Allah menyukai diversitas. Makanya saya pernah guyon sama teman saya, seandainya Rasulullah dengar Bhinneka Tunggal Ika, beliau pasti senyum.
Karena Allah itu menciptakan keberagaman, karena alamnya beragam. Maka orang yang tinggal di daerah padang pasir kayak begini, yang kemudian menurunkan orang-orang Yahudi dan Arab, itu komposisi Y-nya kayak gini. Maka itu disebut Y. Ya, kromosom Y. Grup C1. Grup orang-orang padang pasir Arabia. Lalu masing-masing juga beda, orang Eropa yang dingin beda, yang Afrika gini beda segala macam. Termasuk orang yang di Asia Tengah. Kering-kering kayak Arab sih enggak, tapi padang rumput, stepa. Beda lagi dengan orang Arab, pasti kan, dengan orang Yahudi beda. Ya walaupun ada wilayah subur tapi keringnya beda dengan yang di Asia Tengah. Nah, ini beda lagi komposisinya, namanya komposisi G, bukan C lagi tapi G. Itu yang orang-orang sekarang, orang-orang yang wilayah yang berbahasa Turki, bahasa-bahasa kayak Turki, ya Kazakhstan, Uzbekistan, segala macam. Itu orang-orang Asia Tengah itu G, Kaukasia namanya. Jadi bagaimana mungkin mau mengaku Arab kalau Y-nya, kromosomnya itu bukan C. Kan itu bukan orang Arab. Itu orang sana. Tapi dunia ini kan luas. Jadi jalanlah ke muka bumi itu. Maksudnya ini, jadi ada orang Kaukasus juga bisa tinggal di wilayah Arab. Bisa ngaku-ngaku setelah sekian generasi, aku Arab loh. Gitu. Aku fasih bahasa Arab, gini. Tapi diperiksa kromosomnya, kok G bukan J. Sampean ini sekarang endi sih? Bukan Arab kok. Memang fasih bahasa Arab, wajah juga Arab gitu. Tapi haplogrupnya, legonya tadi, kalau Arab merah kuning hijau, ini kok ungu hitam biru, ini sekarang endi nih? Kan gak mungkin. Bener yang tadi dibilang oleh Pak Sugeng, kita bisa berdalih dengan naskah, dengan dalil, dengan kitab segala macam, tapi enggak dengan gen. Mohon maaf, pangapunten sangat nggih, saya ambil yang sederhana aja. Sebentar. Saya mencoba memudahkan karena salah satu tugas ilmuwan adalah memudahkan. Bapak-bapak lihat kue-kue ini ya. Ya, macam-macam toh. Lah, oke, sesuai dengan buatannya. Yang coklat ini dari Tegal, yang ini dari Semarang, yang ini Cirebon, ini Jogja, ini Surabaya, ya, oke. Nah, ini kan Cirebon. Kok ada orang datang? Aku orang Cirebon loh. Cirebonnya pun di Pak. Aku istilahnya buntet lah misalnya. Oh buntetnya nggih Cirebon nggih. Oh aku Cirebon tuh gini. Terus wong Cirebon bilang, Mas, itu biasa enek kue ini kayak gini apa gimana Mas? Dia nggak akan nunjukin, karena kalau nunjukin gini, lo Cirebon begini kuenya, Cirebon tuh gini, gitu loh. Makanya orang-orang itu kalau ditanya, ngaku Cirebonnya sekang buntet ke, sekang Pekalingganan ke apa, jelas kan Cirebon. Wong Cirebon pasti tahu. Pekalingganan di mana, buntet di mana pasti tahu. Ini orang Cirebon, ngaku Cirebon, wah fasih banget Cirebon. Cirebon gini loh, kantor posnya di jalan ini, KUA-nya di sini, masjidnya di sini, pokoknya tahu banget Cirebon lah. Tapi orang Cirebon bilang, loh, Kang, kayak nggak besek ya, anak kue ini apa? Wah anak kue ini kayak gini orang Kang. Gak bakalan dia kalau dia orang Cirebon, oh ya nih, Cirebon oh iya, tapi kuenya kayak gini. Loh, wong Cirebon kok kuenya begini? Ini kan wong Semarang. Kalau Cirebon kan kuenya gini. Makanya tadi dibilang oleh Pak Sugeng, udahlah nggak usah ribut-ribut, pakai dalil mana-mana. Ini tak periksa genotipnya, ini tak periksa gennya. Sama juga dengan tadi. Wis to Kang, ojo dalih macem-macem Kang. Angger wong Kang, angger wong Cirebon. Kayak kuenya kayak opo Kang? Ligi deh, kayaknya gue besek bok. Lah aku yuk gue besek. Aku sang Cirebon Kang, lah Cirebon Kang. Kalau dia memang orang Cirebon, dia akan bilang gini. Tapi ini enggak. Gue ini gini. Ini gue nya. Loh, kayak wong Semarang. Lu wong Cirebon ini gue nya loh. Makanya sampai kapanpun kalau orang itu betul-betul keturunan Rasul,
dan betul-betul genotipnya haplogrupnya J, dia akan ngasih, oh silahkan ambil darah saya kalau nggak percaya. Ini kan nggak ngumpet-ngumpet. Jadi ada yang dalam tanda kutip disembunyi. Lah, padahal sebenarnya simpel aja. Kalau mau ya, mereka kan takut kalau ternyata haplogrup mereka G, bukan J. Jangankan keturunan Rasul, wong Arab aja bukan, gitu loh. Kan simpel. Saya tidak menuduh mereka ahlul bait atau bukan. Tapi kalau memang di dalam, jadi gini, ilmuwan dan Islam kebetulan sama. Makanya di masa lalu, ilmuwan-ilmuwan di masa lalu yang fondasinya sampai sekarang tetap dipakai termasuk genetik, itu ulama-ulama Islam. Al-Khawarizmi itu bapaknya optika modern. Saya botani, itu ada Al-Dinawari. Beliau menulis buku kitab Al-Hayatun atau apa? Al-Nabatiyah. Jadi tentang tumbuhan. Saya botanis, Bu. Saya mempelajari itu. Dan kami mengakui bahwa salah satu ilmuwan botani dunia itu adalah Ad-Dinawari. Ad-Dinawari lah yang menulis tentang apa yang di dalam bahasa Arabnya itu saya lupa namanya, yang kalau diterjemahkan intisari dari sesuatu yang penting. Itu apa? Pala. Beliau menulis tentang cengkeh. Cengkeh itu dan pala ini berasal dari wilayah Al-Mulk, negara dengan wilayah yang banyak rajanya, Maluku. Jadi sebelum Magelan segala macam keluyuran itu orang Islam sudah tahu, gitu loh. Makanya para ulama Muslim yang juga masih diteruskan oleh kami sampai hari ini, detik ini, adalah mengatakan ilmuwan itu boleh salah, tetapi tidak boleh bohong. Lah, ini guyonannya. Sebaliknya, orang yang jahat itu atau orang yang menyembunyikan kebenaran, semboyannya kita boleh bohong, tapi nggak boleh salah kalau bohong, kan gitu. Nah, kalau kami ilmuwan dan kaum muslimin yang benar yang disampaikan juga oleh Rasulullah adalah kitab ilmuwan atau orang-orang berilmu, atau kalau kita kan disebut alim ulama ya. Alim ulama itu manusia loh, bukan dewa atau manusia setengah dewa. Alim ulama itu bisa salah, tapi tidak boleh bohong. Jadi kalau ada sesuatu yang disembunyikan, dia tidak mau ngasih sesuatu, berarti ada yang bohong. Nah, sudah selesai. Nah, daripada ribut-ribut, yo pengen kenet ketihe darahe tak periksa. Angger memang J ya, memang sampean bener kok. Tapi angger G, kalau Muslim boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Rasulullah pernah salah nggak? Pernah, tapi kesalahannya kecil. Tapi Rasulullah pernah bohong nggak? Oh, nggak pernah. Jadi kalau Anda Muslim jangan takut salah, takutlah kalau bohong. Nah, seperti saya tadi dibilang oleh bapak-bapak semua bahwa baik dalam ilmu apapun juga ya, kita itu bisa aja sampai ke kesimpulan yang salah, tapi tidak boleh bohong. Itu pertama. Ya, jadi makanya Rasul mengatakan sampaikan yang hak walaupun itu pahit. Dan ini pasti berkaitan dengan mereka merasa mempunyai kemuliaan sehingga kalau dagang gampang, kalau ini gampang. Jadi urusannya duit. Ya toh? Padahal Rasulullah sendiri bilang barang siapa yang merasa tenang di rumahnya, ya, sehat badannya dan cukup makan untuk hari ini, berkah cukup makan hari ini, dia bagaikan sudah memiliki dunia dan segala isinya. Jadi Rasulullah itu mengajarkan kepada kita santai aja, yang penting ojo, sing penting ikhlas lan ojo musyrik, udah itu aja. Lah kalau dia menyembunyikan sesuatu yang bohong kan sama aja musyrik.
Bagaimana turunan Nabi musyrik. Nah untuk ini supaya tidak berlarut-larut, nggak usah pusing-pusing, getih mundi gitu loh. Kita periksa, kalau memang benar-benar J ya oke. Sing kalau memang G ya ngaku, ya saya memang bukan dari sana. Selesai. Sama seperti ini. Ngakune wong Cirebon. Biasa isi iki udah Cirebon suka ngendi gitu loh. Nah kan, nah tapi untuk sampai jauh ini atau ini dibesek, kan beseknya diserahin. Mulane mohon maaf saya Jawa tapi banyakan ikut ibu jadi rada-rada ngapak gitu. Wis ojo kakean cangkem getih mundi gitu loh. Gua tak periksa wis. Gampang toh? Gampang toh? Ya wis. Yang Ya, demikian tadi pemirsa, sebuah ulasan mungkin untuk menambah wawasan kita demi meluruskan sejarah. Mungkin dalam kesempatan waktu yang lalu kami mengundang bangsa Goib yang dari Kayangan tingkat 7. Beliau menjelaskan panjang lebar tentang seputar seperti apa yang barusan kita simak. Yang ternyata memang jika kita melihat awal mula dari berangkatnya salah satu klan yang ada di negeri ini, berawal dari keraguan dari seorang kiai yang ada di Jawa Barat tentang keraguannya adanya orang yang mengaku dzurriat Nabi, mengklaim diri salah satu dari dzurriat Nabi yang paling sholeh, tapi bertolak belakang dengan fakta apa yang terjadi tentang sifat-sifat mereka, adab-adab mereka, ataupun peradaban mereka yang justru bertentangan dengan akhlak Rasulullah. Mungkin para netizen dimanapun Anda berada bisa menelisik sendiri, sebab kami di sini tidak akan menyebutkan nama. Dan menurut keterangan dari saudara kami yang kami undang dalam mediumisasi beberapa waktu yang lalu, telah mengatakan, setelah mengulas bagaimana sebenarnya yang terjadi atau fakta yang sebenarnya. Namun sekali lagi kami ingatkan bahwa narasumber dari bangsa Goib jangan dijadikan sandaran kebenaran 100%. Sebab kebenaran mutlak milik Allah.
Mungkin ini sebagai pelengkap dari sebuah penelitian seperti halnya yang diterangkan dalam channel yang barusan kita simak tadi. Sebab sebagai kaum muslimin juga rasa prihatin bahwa mereka yang mengaku-ngaku punya dzurriyyat yang paling sokeh, tapi tidak mencerminkan akhlak Rasulullah, justru itu akan menimbulkan tanda tanya besar ataupun keraguan-keraguan dari kalangan manapun. Sehingga dengan adanya keraguan-keraguan ini, maka ada seorang tokoh, seorang kiai yang meneliti tentang kebenaran nasab-nasab yang mereka lakukan. Dan menurut keterangan dari saudara kami yang beberapa waktu lalu kami undang, ternyata sangat mengejutkan sekali. Bahwa jika sesuatu itu diawali dari pengakuan pribadi, rasa diri paling sokeh, paling benar, ternyata justru perlu dipertanyakan. Mungkin ini perlu kita bahas demi menyelamatkan umat Rasulullah dari pembohongan-pembohongan yang sudah terjadi. Jika dilihat dari ilmu nasab, kitab-kitab sejarah, kitab-kitab sejaman, ternyata semuanya lemah. Bahkan dijelaskan tadi dengan keilmuan secara tes DNA ternyata juga gagal, sebab sudah banyak di antara mereka yang melakukan tes DNA namun secara tersembunyi, mungkin karena demi keamanan juga. Bahkan ada pernyataan sendiri dari klan mereka yang menjadi figur publik di negeri ini, bahwa menyatakan sendiri secara tes DNA beliau ini ternyata tidak punya darah turunan Arab. Jangankan keturunan dzurriyyah Nabi, turunan Arab pun tidak. Bahkan beliau menyatakan sendiri bahwa 60% jadi ras keturunan India. Mungkin Anda bisa menyimak sendiri, bisa menelisik sendiri siapa beliau tokoh yang menyatakan hal tersebut. Dia merupakan presenter terkenal media mainstream, bahkan putri dari seorang tokoh di negeri ini. Dan menurut keterangan dari saudara kami tadi, yang beberapa waktu lalu kami undang, bahwa sangat mengejutkan bahwa
ternyata yang selama ini kita anggap sebagai seorang tokoh, ternyata justru sangat memprihatinkan. Berhubung ini adalah fase akhir zaman, kebenaran akan terungkap, sejarah-sejarah yang asli akan terbuka lebar. Bahkan pengklaiman selama ini yang selalu diwar-warkan akan terkuak, mana yang benar, mana yang salah. Mungkin seperti itu. Selanjutnya kami juga bertanya tentang kondisi akhir zaman ini, bahwa semua kebohongan-kebohongan, membelokkan sejarah, semua akan terungkap dan semua akan menerima akibat dari semua itu. Dan sempat kami tanyakan bentuk pembalasan apa terhadap orang yang selama ini terlalu berbohong. Dan ternyata jawabannya adalah alam sendiri yang akan memberi pelajaran. Dan kami juga sempat menanyakan bahwa ternyata dari sudut secara genetik, menurut pandangan saudara kami ini adalah ternyata juga gagal, bahwa beliau ini yang kita anggap selama ini, atau mereka yang selalu mengaku-ngaku dzurriyyat yang paling sholeh, ternyata tidak terbukti ataupun bisa dikatakan sebuah kegagalan dalam sebuah uji genetik. Mungkin ini adalah bisa dikatakan tanda-tanda akhir zaman. Becik ke titik olok toro. Mana yang benar akan terlihat, mana yang bohong akan terlihat. Mungkin seperti itu. Sempat kami juga menanyakan tentang kondisi saat ini, tentang situasi di kota suci Mekah dan kota suci Madinah. Entah karena apa di sana banyak malaikat-malaikat yang berkumpul di sana. Pasukan-pasukan cahaya, bangsa-bangsa alien kubu kanan, bangsa-bangsa gaib, bangsa-bangsa dimensi di luar kita, semuanya berkumpul menyambut kedatangan seseorang yang saat ini terjadi di kota suci Mekah dan Madinah. Mungkin ini adalah pertanda sudah begitu dekatnya detik-detik fase akhir zaman. Kemunculan tanda-tanda besar yang akan terjadi. Jika kita lihat fenomena-fenomena yang ada di seluruh penjuru bumi ini,
banyak terjadi bencana-bencana alam, kerusuhan-kerusuhan, peperangan, fitnah-fitnah, serta kekacauan di mana-mana. Saling curiga, saling fitnah. Mungkin itu adalah sebuah proses apa yang sudah dinubuatkan Nabi Muhammad SAW. Bahkan tadi kami sempat menanyakan pula bahwa kedatangan para penduduk seluruh galaksi yang telah merapat ke bumi beberapa tahun yang lalu yang saat ini standby di planet kita, alhamdulillah mereka sudah bergabung di kubu kanan. Meskipun kubu kiri juga sama-sama mempersiapkan diri, menyiapkan pasukan-pasukan, panglima-panglima mereka. Yang tadi sempat kami tanyakan pula, ternyata sangat mengejutkan bahwa kubu sana, kubu kiri, telah mempersiapkan panglima-panglimanya yang ternyata notabene adalah kalangan-kalangan yang kelihatannya agamis. Mungkin bisa dikatakan hitam tapi berbungkus putih. Hingga banyak orang yang jika tidak hati-hati, mereka akan terpengaruh oleh penampilan fisik yang ternyata pasukan-pasukan Dajjal dan antek-anteknya telah menyusup dalam panglima-panglima yang notabene kelihatannya, dohirnya kelihatan agamis. Bahkan menyusup yang mereka mengaku bertorekoh. Ada juga yang menyusup ke segara lini. Jika kita melihat adanya kubu hitam berbalut hitam, mungkin itu mudah kita deteksi. Tapi kalau sudah menyusup yang namanya hitam berbalut putih ini, banyak yang tertipu dan terlena. Karena memang begitu halus, tersusun rapi, busana dalam membentuk pasukan-pasukan. Yang beberapa waktu lalu kami juga menanyakan bahwa setiap masing-masing kubu sudah mempersiapkan diri, tinggal menunggu komando dari para pemimpin-pemimpin yang mereka ikuti. Baik dari kalangan bangsa jin, siluman, bangsa alien yang ada di galaksi kita maupun di luar galaksi kita, semua sudah saling mengkoordinasi diri untuk berperang membela pemimpin mereka masing-masing. Mungkin itu dulu
pembahasan kita kali ini yang mungkin akan kita lanjutkan dalam konten-konten selanjutnya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, ditujukan jalan yang lurus, dipertemukan dengan mursyid-mursyid yang bersanad sampai Rasulullah, sehingga kita bisa punya pegangan dalam menjalani fase akhir zaman ini, berada di kubu kanan atau kubu kebenaran. Dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.